Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita jumpa lagi di kelas kedua daripada pengenalan fikih Syafi'i atau fikih secara umum, yang mana pertemuan yang lalu saya sudah menjelaskan apa itu makna fikih secara bahasa dan secara istilah, kemudian mabadi asyroh kepada fikih. Pada pertemuan ini saya akan usahakan untuk menyebutkan tentang fase-fase berkembangnya ilmu fikih, karena yang namanya ilmu itu dia tidak ada langsung seperti ini, tak. Dia itu berkembang sikit demi sikit sampai menjadi ilmu fikih yang setelah yang kita pelajari sampai sekarang ini. Bismillah. Mulai daripada zaman risalah, kemudian zaman sahabah. Dan Anda harus paham ya, banyak orang itu mempelajari fikih seperti hanya menghafal hukum-hukum saja. Sebenarnya fikih itu lebih dia lebih susah daripada hanya menghafal hukum-hukum fikih saja. Dia lebih susah daripada Anda hanya menghafal pendapat Ibn Hajar atau pendapat Romli atau pendapat Nawawi atau pendapat Rafi'i. Dia tidak seperti itu fikih itu. Walaupun di level pertama dan kedua mungkin Anda akan disuguhi dan dihidangkan fikih dengan cara seperti itu. Akan tetapi hakikat daripada fikih itu bagaimana Anda itu bisa istimbat, bagaimana Anda itu bisa memahami qawaid kulliyah daripada hukum-hukum itu sendiri, atau daripada cara bagaimana Anda istimbat hukum. Yang pertama Anda kenal dengan nama qawaid fikih, yang kedua Anda kenal dengan nama usul fikih ya. Sebenarnya fikih itu ya bukan hanya Anda itu menghafal, tapi Anda mempunyai sebuah malakah, mempunyai kemampuan untuk bagaimana Anda itu mengembalikan fikih ke perkara yang lebih umum daripada apa yang Anda ketahui. Contohnya bagaimana ketika Anda itu memahami wudhu itu wajib, atau di dalam bukan wudhu itu wajib, Anda mengetahui bahwasanya niat itu wajib di dalam wudhu. Kenapa niat di dalam wudhu itu wajib? Bukan hanya Anda mengetahui niat dalam wudhu itu wajib, bukan itu Anda mengetahui hukum fikih, tapi apakah itu dinamakan fikih yang di dalam kitab-kitab? Wallahu a'lam, saya kira bukan itu, karena para ulama itu mengatakan yang namanya fikih itu adalah malakah. Makna malakah, Anda mempunyai kemampuan untuk istimbat. Walaupun di level-level pertama untuk beginner ya, ini untuk pemula, Anda mungkin disuguhi dengan beberapa hukum yang harus Anda hafal. Contohnya nanti kita akan membaca kitab ini, Safinatun Najah. Di dalam level ini Anda hanya akan mungkin arkanul wudu ada 6, arkanul sholah ada 14 atau ada 16 atau ada 17. Semua itu hanya Anda hanya Anda hafal. Tapi di dalam level-level ketika Anda mempelajari Minhajut Thalibin dan kitab-kitab setelahnya, tidak cukup Anda hanya menghafal kitab Minhaj. Walaupun menghafal itu akan membantu Anda di dalam memahami Minhaj itu sendiri. Akan tetapi fikih bukan hanya Anda itu menghafal. Kalau fikih itu menghafal, maka fikih ini akan kehilangan rasa dia. Karena fikih ini memang ada itu nau'un nakli, tapi di situ juga ada aklinya. Makna aklinya Anda disuruh untuk menggunakan otak Anda untuk mengetahui makna ilah. Kemudian Anda bermain di dalam ilah itu untuk mengetahui hukum-hukum yang lain. Itulah hakikat di dalam fikih. Dan karena itu, fuqaha ini sangat penting di dalam mengetahui hukum. Tak kisah hukum masa lalu atau hukum masa sekarang. Kenapa? Karena yang diketahui adalah ilahnya, yang mana ilah itu sesuatu yang kuli yang bisa untuk diamik
oleh hukum kapanpun dan dimanapun, karena ilah itu tak terikat dengan zaman dan makan, karena dia adalah makna yang kuli. Inilah hakikat daripada fikih yang dia itu adalah malakah. Karena itu orang-orang yang fuqaha pada zaman dahulu dikatakan faqih, ai orang yang mempunyai malakatul fikih. Akan tetapi semakin zaman semakin turun dan semakin ada yang namanya degradasi daripada makna fikih itu, akhirnya fikih itu sendiri akan mempunyai makna menjadi nakolatul fikih. Makna nakolatul fikih adalah orang yang menghafal hukum-hukum fikih. Sekarang rata-rata itu seperti itu. Jadi sudah hampir tidak ada orang-orang yang bermain fikih atau mempelajari fikih dengan cara mutakodimin. Susah sekali saya tengok. Hampir banyak orang yang saya tengok di dalam perjalanan belajar saya di dalam ilmu fikih ini yang lama. Saya ilmu fikih ini lama, bukan setahun 2 tahun lama. Saya mungkin lebih daripada 15 tahun saya belajar fikih ini. Rata-rata yang saya temui itu hanya nukulul ibarah. Ibaratnya ini macam mana, tapi tidak ada yang sampai di dalam derajat itu. Kenapa Syekhul Zakaria mengatakan ini? Kenapa Imam Nawawi mengatakan ini? Dan saya kira hakikat fikih bukan Anda hanya menukil ibarah, tapi kenapa ada ibarah ini? Madza yambani alaihi ilal usul wallahu alam. Semakin Anda mengetahui binaul masalah al-a'la fal a'la, disitulah letak kehebatan seorang fuqaha. Bukan hanya menukil ibarat. Menukil ibarat itu hanya, menurut saya, hanya tambahan saja ya. Ini hanya tambahan bahwasanya Anda mengetahui ada ibarat ini. Tapi kalau Anda tidak mengetahui kenapa musannif menulis ibarat ini, yakni tabni ala madza ibarat ini, saya kira fikih di situ akan kehilangan banyak sekali daripada rasa dan hakikat daripada ilmu fikih dengan makna malakah. Wallahu a'lam. Malakah ini apa ya? Malakah ini semacam skill. Macam Anda boleh memandu. Setelah Anda 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun memandu kereta, akan ada semacam skill di dalam diri Anda, yakni skill memandu. Walaupun Anda itu tidak memandu setelah itu 6 bulan, 7 bulan, Anda memandu lagi, Anda akan bisa. Kenapa? Karena skill itu akan ada. Begitu pula fikih. Fikih itu ketika Anda mewaris fikih bertahun-tahun, akan ada skill fakih di dalam diri Anda, yang mana itu tidak akan mudah dengan hilang. Bukan maknanya Anda itu bisa memandu, Anda cuma menukil ibarat-ibarat daripada buku panduan memandu. Oh, nanti kalau belok kanan kena sen kanan. Itu hanya Anda menukil Anda menukil buku panduan, bukan Anda bisa memandu. Begitu pula di dalam fikih, Anda kena bisa untuk mengetahui fikih dengan cara Anda itu mempunyai malakah, bukan hanya Anda itu menukil ibarat. Oh, ibaratnya fulan kada. Saya kira itu bukan fikih, akan tetapi itu menukil daripada kitab-kitab fikih. Wallahu a'lam. Lah, dan kenapa fikih itu menjadi seperti itu? Dan ini menurut saya ada semacam degradasi daripada abad risalah sampai abad sekarang. Yang mana abad risalah para fuqaha itu menjadikan fase-fase perkembangan fikih itu ada banyak. Saya tulis di sini ada sekitar 6 fase. Saya talkhis daripada kitab guru saya, Asbabul Ikhtilafil Fuqaha. Apa ini kitabnya? Mana tadi saya tengok? Manahijul Fuqaha fi Istinbatil Ahkam. Saya nukil daripada sini. Ini adalah dulu saya pelajari ini ketika saya master di Jordan dengan guru saya Dr. Qahtan Ad-Duri. Di dalam kitab itu beliau menyebutkan bahwasanya fase daripada perkembangan fikih sampai sekarang itu ada sekitar 6 fase. Fase yang pertama adalah asrur risalah. Fase ketika fikih ini masih ada pada zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasul itu ada. Ketika itu, fikih itu mempunyai makna yang umum, yaitu makna memahami syariat secara umum, yaitu memahami
syariat seperti hukum amali, akidah, dan akhlak. Semua itu adalah fikih ketika zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dalil untuk mengetahui fikih ketika itu hanya dua sahaja, yaitu Alkitab wa Sunnah. Walaupun ada beberapa sahabat yang diperbolehkan untuk Rasul, diperbolehkan oleh Rasul dengan kias, tapi itu tak banyak saya tengok. Di antaranya Mu'adz bin Jabal ketika disuruh ke Yaman. Tapi itu bukan banyak yang diperbolehkan Rasul untuk kias, walaupun yang namanya dalil akan menjadi dalil walaupun di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maknanya 4 dalil ini, kitab, sunnah, kias, wal ijma, itu akan tetap menjadi dalil walaupun pada zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuma ada khilaf sedikit di dalam ijma, akan tetapi Syekh Said Foda mengatakan ijma juga mu'tabar fi zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa ma'at tafsilin fihi, yani mungkin Anda boleh tengok saya punya video di mana namanya di Khulasa yang saya jelaskan bahwasanya ijma juga tetap dalil walaupun pada zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuma memang majority dalil-dalil yang ada pada zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam fikih hanya berkutat dan berkisar dan berputar di dalam dua sahaja, majority. Kenapa? Al-Quran wa Sunnah. Kenapa kok seperti itu? Ya memang pada saat itu apapun kejadiannya, kalau tak Allah menurunkan wahyu direct daripada Quran melewati Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, atau mereka langsung tanya kepada Rasul. Kenapa? Karena Rasul ada. Karena Rasul ada. Oke, setelah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dipanggil oleh Allah kembali ke rahmatullah, mulai para Muslim itu sedikit pening pada saat itu. Akan tetapi alhamdulillah, sahabat-sahabat Rasul yang senior masih ada, yang pandai-pandai, yang ulama-ulama seperti Ibn Abbas, Khulafaul Arba'ah, semua itu masih ada. Karena itu perkara-perkara yang pelik saya kira masih bisa untuk dibendung lagi. Masih bisa dibendung lagi. Karena itu pada Ahdil Khulafa'ir Rasyidin, untuk menggantikan makom Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, akhirnya mereka itu pening juga. Macam mana kita cari hukum syariat ketika Rasul ini tak ada, tapi dalam kita tidak keluar daripada syariat. Akhirnya di dalam Khulafaur Rasyidin itu tambah lagi 1 atau 2. Di sini cakapnya ada 2 masdar lain ketika fase Khulafaur Rasyidin untuk mengetahui hukum. Apa itu? Yang pertama adalah kitab wa sunnah, sama seperti yang ada pada zaman Rasul, dan yang kedua adalah al-ijma wal ijtihad. Ada ijma. Apa itu ijma? Ijma itu adalah konsensus, kesepakatan semua ulama yang ada pada zamannya, dan pada zaman ini semua ulama itu adalah sahabat. Maknanya kesepakatan semua sahabat di dalam sebuah perkara yang baru yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah memberitahu hukum tentang perkara ini secara spesifik, dan perkara ini tampak pada zaman sahabat radhiyallahu taala anhu. Kenapa? Karena pada zaman sahabat, terutama pada zaman Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu wa ardhah, Islam ini tumbuh pesat sekali, dan teritorial Islam semakin luas. Akhirnya banyak sekali percampuran budaya, dan banyak sekali qadaya jadidah ya. Yang ini diperlukan hukum-hukum baru untuk menghandle qadaya itu. Akhirnya Sayyidina Umar tidak mengizinkan para sahabat untuk keluar daripada Madinah. Semua diwajibkan untuk tinggal di Madinah. Seperti apa ya? Dibilang iqamah ijbariyah ya. Ini kenapa? Karena Sayyidina Umar faham ya. Suf, ente ini buat ana menjadi khalifah, anta buat saya untuk mengambil amanat yang besar ini, yakni terus engkau kira aku nak biarkan kalian semua seronok, yakni tak, engkau kena di sini bantu aku untuk melakukan amr khilafah ini, ya, untuk buat aku melakukan amr khilafah ini. Jadi ketika ada apa-apa, ada case yang Sayyidina Umar itu tidak bisa untuk settlekan, para sahabat dipanggil, kemudian Sayyidina Umar bermusyawarah. Suf, ada case ini, pendapat Anda macam mana? Yang paling kuat dalilnya kita
kita ikuti. Ini adalah cara bagaimana Sayyidina Umar mensetelkan masalah. Wallah, saya kira demokrasi itu sudah ada sejak zaman sahabat ya. Ini kan tidak ada yang namanya ijbar. Kok kena buat ini, tak ada. Sayyidina Umar ketika ada problem, kumpulkan semua sahabat, kumpulkan semua a'yanunas, begitu pula tidak mungkin kita nak kumpulkan semua orang, mustahil itu. Karena itu hanya ada perwakilan. Ya, ini sekarang macam wakil rakyat, kalau di Indonesia macam DPR. Dikumpulkan wakil-wakil itu yang pandai-pandai ya nih, aujuhunnas, wujuhunnas maknanya orang-orang yang mempunyai akal yang lebih daripada yang lainnya, kemudian berdiskusi untuk menentukan apa hukum yang baik daripada ini. Lah, hasil daripada itu dinamakan ijma atau dinamakan dengan nama yang sekarang namanya konsensus. Dan yang keempat adalah al-ijtihad. Mana ijtihad diperbolehkan ketika mungkin tidak di Madinah atau tidak bisa untuk bertemu dengan orang-orang yang mempunyai akses untuk ijma ini, diperbolehkan untuk berijtihad. Diperbolehkan untuk apa? Untuk berijtihad. Atau lebih dikenal dengan nama qiyas. Dibilang wal fikhu fi hadzal daur fikhun waqi'iyun yattabi'ul hawaditha ba'da wuqu'iha falam yaftaridul masail. Dan fikih topik hakikat fikih di dalam fase Khulafa Rasyidin ini fikih waqi'i. Apa itu fikih waqi'i? Fikih reality. Iya, apa itu Habib? Fikih reality itu maknanya Anda hanya membuat hukum ketika perkara itu ada. Jadi ketika perkara itu ada, baru ada hukumnya. Bukan perkara itu belum ada, Anda sudah buat hukum. Lah, fikhun waqi'i ini lawannya fikhul iftiradi. Fikhul apa? Iftiradi. Beberapa mungkin setahun yang lalu tak silap, ada Syekh Ali Qoradaghi di UIA sini buat muhadharah, dan beliau mengatakan dan mengisytiharkan bahwasanya beliau sedang mengarang kitab, dan bagus sekali kitab itu, fikrahnya bagus sekali, namanya Fikhul Aro'aitiyah. Dan itu diambil daripada kata-kata Imam Abu Hanifah ya. Ini ketika beliau mengatakan aro'aita. Akhirnya diambillah fikrah itu oleh Syekh Ali Al-Qoradaghi, kemudian dijadikan fikhul aro'aitiyah. Fikhul apa? Aro'aitiyah. Apa fikrah daripada fikhul aro'aitiyah ini? Adalah ketika perkara itu belum ada, sudah ada hukumnya. Jadi ketika perkara itu ada, hukum sudah siap. Berbeda pada zaman sahabat. Pada zaman sahabat, fikhul aro'aitiyah atau namanya fikhul iftiradi ini. Iftirad ini maknanya apa ya? Iftirad itu adalah Anda buat sesuatu macam sesuatu itu ada, tapi seharusnya itu belum ada. Apa hukum Bitcoin contohnya? Pada saat itu Bitcoin belum ada, tapi hukumnya sudah ada. Imam Abu Hanifah meninggal. Ketika beliau meninggal, beliau mewariskan 70.000 hukum dalam masalah iftiradiyah yang sekarang hukum itu banyak dipakai. Jadi hukum yang banyak dipakai sekarang, Imam Abu Hanifah sudah cakap sejak kira-kira lebih daripada 1000 tahun yang lalu. Itu namanya apa? Fikhul iftiradi. Pada zaman sahabat, fikhul iftiradi ini belum terlampau banyak. Kenapa? Karena kehidupan pada zaman itu para sahabat ini masih dekat dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kehidupan mereka itu simpel, tak macam kita sekarang hidup ke mall, ada yang namanya media sosial, ada yang namanya dunia maya, Facebook, Instagram, wa mahawalaihi. Pernikahan sudah macamnya banyak, ada nikahul misyar, nikahul mityar, nikahul asdiko, wa nikah banyak sekali macam-macamnya. Ada yang, dadah sudah banyak. Zaman-zaman dahulu tak ada, semua makan seronok-seronok, semua makan simpel-simpel, paling makan mereka gandum, khubus. Sekarang alamak, KFC, McDonald, apalagi semua makanya yang penting bukan babi aja. Minum, yang penting bukan bukan khamr aja. Karena itu akan banyak perkara-perkara yang baru yang kena ada hukumnya. Kemudian di fase setelahnya akan ada yang namanya Asrul Umayyin. Asrul Umayyin adalah ketika khilafah ini dipegang oleh Bani Umayyah. Bismillah. Lah,
Saya kira di dalam fase ketiga ini akan mulai perpecahan itu semakin tampak di dalam kalangan para sahabat, dan di kalangan bukan hanya para sahabat ya, di kalangan mukminin akan semakin tampak. Karena itu pada zaman ini akan ada dua madrasah. So, ketika saya cakap madrasah, bukan maknanya sekolah, maknanya adalah asalibul faham, manahij, metodologi. Jadi akan ada dua metodologi, yang mana setiap metodologinya ini diikuti oleh banyak sekali orang. Satu metodologinya namanya metodologi ahli roy, satunya lagi metodologi ahlul hadis. Yang mana metodologi ahlul hadis itu mereka itu banyak di Hijaz. Hijaz itu apa? Al-Makkah wal Madinah wa Taif wa ma bainaha. Dibilang itu yang namanya Hijaz. Makkah, Madinah wa Taif wa ma hawalaiha. Dan ada metodologi ahlul roy, yang itu biasanya di Baghdad. Kan sejak zaman Sayyidina Ali, khilafah itu berpindah tempat daripada Mekah dan Madinah, berpindah kemana namanya? Berpindah ke Irak, ke Baghdad. Kenapa? Karena Mekah dan Madinah ini lebih apa ya, kalau saya tengok ya, lebih ke ruhi ya. Ini macam untuk gaduh pasal politik macam tak pantas di situ. Macam tak pantas, akhirnya banyak sekali sahabat meminta Sayyidina Ali untuk pindah ke mana namanya? Pindah khilafah ini ke Baghdad. Lah, Baghdad ini cukup jauh daripada apa namanya? Cukup jauh daripada Mekah dan Madinah. Ketika dia cukup jauh, akhirnya atharun nubuwah, ahadits itu susah untuk sampai ke Irak, itu tidak terlampau banyak. Akhirnya banyak tampak di Irak itu yang namanya wadha. Wadha adalah pemalsuan hadis, yang mana di dalam Mekah dan Madinah sendiri hal-hal semacam itu bisa ditanggulangi, bisa disetelkan. Kenapa? Karena athar-athar Nabi itu masih sangat kental, nuansa nubuah masih sangat pekat di situ. Jadi orang-orang yang berbohong pasal hadis langsung akan bisa terkuak kebohongannya karena banyak sekali penghafal hadis di situ. Inilah yang membuat asas daripada perbezaan metodologi antara dua madrasah ini. Satunya madrasatu ahlil hadis dan satunya madrasati ahli roy. Apa sih hakikat daripada dua madrasah ini? Hakikat daripada madrasatu ahlil hadis, mereka itu hanya iktifa, hanya cukup dengan kitab was sunnah sahaja, tidak banyak untuk tidak banyak untuk kias. Tidak banyak untuk kias, dan mereka tidak banyak gunakan fikhun iftiradi, mereka tak banyak gunakan fikhul aro'aiti. Berbeza dengan madrasatu ahli roy, mereka banyak gunakan fikhul iftiradi, dan mereka tidak banyak gunakan hadis. Kenapa? Karena banyak pemalsu hadis di Baghdad yang sulit untuk ditanggulangi. Karena itu mereka lebih banyak untuk gunakan kias agar tidak terkena jebakan di dalam orang-orang yang memalsukan hadis. Saya dulu Dr. Amjad tuh pernah cerita dengan saya bahwasanya karena terlampau banyak orang memalsukan hadis sampai orang-orang itu yang kedai-kedai runcit pada saat itu ya, kedai-kedai runcit pada saat itu ada yang jualan terong, bahasa Arabnya di sana itu namanya janggol ya nih. Tiba-tiba ada beberapa muhadis yang alim tengok hadis tentang fadilah jenggol, tentang fadilah terong, ditengok hadza haditsun maudhu, ditaklikkan la'alla wadi'aha bai'u janggol. Mungkin yang buat maudhu ini, yang tulis hadis yang maudhu ini adalah orang yang penjual terong. Karena kenapa? Karena pada saat itu wadha di Irak, di Baghdad ini sangat banyak sekali. Akhirnya mereka itu susah. Nah ambil hadis itu, mereka akan ambil hadis tapi dengan syarat yang sangat berat sekali. Berbeza dengan ahlul Hijaz, yang mana mereka itu akan ambil hadis dengan syarat yang mudah. Kenapa? Karena nak bohong pasal hadis di Hijaz susah. Inilah hakikat daripada ikhtilaf antara dua madrasah ini, yaitu madrasatu ahli roy wa madrasah ahli hadis. Dan
sabab ikhtilaf antara dua madrasah ini ditalkhis oleh Dr. Kohton Ad-Duri ada 3. Yang pertama adalah madal akhdhi biroy, bagaimana mereka itu amik kias. Roy ini kias. Dibilang ahlul hadis yakifuna indan nusus wa ahlul roy tawassau fil kias. Dibilang ahlul hadis biasanya mereka tak banyak amik kias. Berbeda dengan ahlul roy, mereka itu banyak amik kias. Lah, ketika berdebat baru duduk saja katanya. Baru duduk saja ahlul hadis ini pasti kalah daripada ahlul roy. Kenapa? Karena mereka biasa untuk menggunakan akal mereka. Sedangkan orang ahlul hadis ini mereka tak nak untuk amik kias ini karena takut untuk salah. Ketika berdebat, jelas orang yang terbiasa berdebat menggunakan akal mereka akan lebih super power daripada orang yang hanya menggunakan hadis dan hanya iktifak dengan nusus saja. Dan yang kedua adalah taklilul ahkam. Taklilul ahkam, mana taklilul ahkam? Anda menjadikan setiap hukum itu ada ilahnya. Contohnya kalau haramnya khomer itu kenapa? Karena memabukkan. Ahlul hadis tak nak, ya sudah khomer itu haram. Tak ya cakap karena apa? Ilahnya apa? Tak ya. Dan apa sih guna ilah itu? Guna ilah itu untuk mengumumkan, untuk menjadikan sebuah hukum itu umum. Jadi kalau Anda hanya menggunakan nusus saja, contohnya, oh khomer itu haram. Oke, kalau yang bukan khomer macam mana? Nabi, vodka, bir, macam mana hal semacam itu? Itu namanya bukan khomer, tapi mempunyai nama-nama yang lain. Lah, akhirnya yang namanya ahlu roy akan amik sebuah hal yang umum daripada hadis ini. Hal yang umum itu namanya ilah. Yang mana ilah itu ketika dia itu sudah sabit, sudah ada, maka ilah itu akan menjadikan setiap minuman yang mempunyai ilah iskan ini akan menjadi haram. Dia tidak hanya di dalam khomer saja, tapi di semua minuman yang ada sebabnya khomer diharamkan. Apa itu? Memabukkan. Orang-orang ahlul hadis tak suka hal-hal semacam ini, taklil. Kenapa? Karena ada potensi untuk salah di dalam taklil ini. Anda kalau tengok di dalam usul fikih, cara untuk mengambil ilah ini ada 10 atau 9 dan semuanya itu dzunun. Dan ada potensi ilah ini salah, ada potensi ilah ini banyak. Ketika ada potensi-potensi itu, mereka tidak ingin untuk menisbatkan sesuatu yang dzon kepada syari'. Yang mana syari' itu munazzahun wa mubarra'un anil akhta'. Sedangkan apa yang Anda istimbatkan itu ada potensi untuk salah. Macam mana apa yang Anda istimbatkan dari akal yang mungkin potensi untuk salah, Anda nisbatkan kepada syari'. Orang-orang ahlul hadis yatabarra'un an hadza. Ahlul roy akan cakap, loh memang Anda buat semacam itu. Kenapa? Karena keadaan Anda itu mudah. Keadaan Anda itu seronok. Kenapa seronok? Karena Anda hidup di Hijaz. Di Hijaz hadis banyak. Jadi hajah untuk mengetahui taklilul ahkam tidak terlampau urgent. Sedangkan kami di Irak, hadis kami sedikit, pemalsu banyak. Kalau kami tak buat hal semacam itu, kami tak buat taklilul ahkam, kami tak buat maqasid syariah, susah nanti. Syariat ini akan mudah untuk dipermainkan oleh orang-orang yang memasukkan hadis. Begitu pula kehidupan Anda di Hijaz itu masih ada nur nubuahnya, masih ada basatohnya, simple hidup Anda itu. Berbeda kami dengan di Irak, kami itu ada ibu kota khilafah, orang semacamnya ada, perdagangan semacamnya ada, kemudian dekat-dekat kami banyak bangsa-bangsa yang bukan bangsa Arab, ada percampuran. Kalian tidak, orang-orang hidup, ada Masjid Nabawi, ada Masjidil Haram, semuanya 5 waktu sholat. Akhirnya itu membuat mereka itu membuat mereka itu teralihkan perhatiannya daripada dunia. Maknanya kehidupan di Hijaz itu simple. Kehidupan di Baghdad tak simple, lebih kompleks. Kami memerlukan taklilul ahkam ini. Kami tidak cukup hanya dengan kitab wa sunnah saja. Ayo. Adapun yang ketiga, yang mana perbezaan yang esensial daripada madrasatu ahlil hadis wa ahli raih adalah madrasatu ahlil hadis tidak banyak untuk iftiradul masail. Berbeda dengan madrasatu ahli raih, mereka itu banyak untuk iftiradul masail. Dan ini sudah saya jelaskan apa itu makna iftiradul masail dan apa itu yang namanya fiqhun waqi'. Dengan kata lain, mu'dham ahlul hadis waqi'iyin dan mu'dham dan majority orang mu'dham ini majority metodologi ahlil hadis waqi'iyin
yakni realistis. Wa majority metodologi ahli roy iftiradiyin. Jayid. Kemudian fase keempat, jayid. Kemudian fase keempat daripada fase fikih ini, bismillah, ada yang namanya asrut tadwin. Apa itu asrut tadwin? Abad pembukuan fikih itu sendiri. Jadi fikih ini dulu kan hanya istimbat, kemudian dari kata ke kata saja. Kemudian mulai daripada akhir-akhir daripada abad pertama Hijriyah, mungkin 95 atau 90 sudah mulai akhir-akhir, mulai umat Islam ketika itu mengenal yang namanya dawawin, mengenal yang namanya pembukuan dan pentingnya bagaimana pembukuan. Akhirnya pada saat itu mulai yang namanya pembukuan hukum, mulai yang namanya pembukuan pembukuan metodologi daripada fikih itu. Dan ini dan asrut tadwin, fase pembukuan ini mulai daripada akhir abad pertama Hijriyah sampai pertengahan abad keempat Hijriyah. Akhir abad pertama sampai pertengahan abad pertama Hijriyah. Dan di dalam fase ini fikih itu berkembang karena beberapa sebab. Ada di dalam fikih, di dalam 4 abad ini ya, di dalam abad ini, dalam fase keempat ini, yakni asrut tadwin, fase pembukuan fikih. Di dalam fase ini, fikih ini berkembang sangat pesat sekali, karena banyak sekali sebabnya. Sebab yang pertama adalah imtidadu sultanil muslimin minasin ilal Andalus. Imtidad, maknanya ketika itu Islam itu teritorialnya sangat cepat sekali menyebar. Daripada Sin, daripada sampai masuk China tuh. Sampai masuk China ilal Andalus. Andalus ini sekarang Spanyol. Spain. Lah, sampai Spain itu. Jadi subhanallah, yakni hada min fadlillah wa min qudratillah, yakni bahwasanya kekuasaan Islam pada zaman dahulu itu sangat-sangat luas sekali, sampai China dan Spanyol pun masuk. Fada fa'al ulama ila bayani ahkamin mukhtalifah. Karena ketika di China, sosialnya di situ atau adatnya orang di situ tidak macam orang Arab. Begitu pula orang Spanyol tidak macam orang Arab. Akhirnya orang Arab, orang Cina, dan orang Spanyol ini, begitu pula orang Turki pada saat itu, mereka itu bertemu, kemudian ada yang namanya tazawuj, watazawur, wal ikhtilat, semuanya itu akan menyebabkan banyak sekali kejadian-kejadian baru, yakni adat yang ada di China dibawa ke Arab, adat yang Arab dibawa ke China, begitu pula di Spanyol, orang-orangnya juga bertemu satu sama lain, akhirnya menyebabkan kejadian-kejadian baru, hal-hal baru yang mana para ulama itu memerlukan hukum-hukum baru untuk settlekan masalah ini. Dan karena jauh jaraknya itu, akhirnya mereka itu tidak bisa hanya dengan suara, tidak bisa hanya dengan orang. Akhirnya mereka mengarang buku-buku, mengarang kitab-kitab untuk menjelaskan hal-hal yang ada pada zaman itu yang belum ada hukumnya, hal-hal baru yang belum ada hukumnya. Itulah kenapa mereka berkembang karena mereka mempunyai semangat untuk menjelaskan perkara-perkara yang baru ini. Dan yang kedua, tadwinus sunnah nabawiyah. Dan ini penting sekali. Pada zaman itu mulai dibukukan sunnah nabawiyah. Mulai Ibn Syihab Az-Zuhri, Imam Bukhari, Imam Ahmad bin Hambal, semuanya ada di dalam asrut tadwin ini. Ada di dalam fase-fase pembukuan ini. Dan pada saat itu pembukuan sunnah nabawiyah itu mulai daripada awal. Sudah mulai digalakkan, yakni sudah mulai digalakkan, yang pada saat yang sebelum itu nak cari dalil itu susah. Kenapa? Karena tidak ada Sahih Bukhari, masih belum ada, Kutubus Sittah belum ada. Tapi pada saat ini, pada saat itu, Masya Allah, yakni kitab-kitab sudah ada. Jadi orang itu kalau nak cari hadis, tak ya cari ke orang-orang, langsung di dalam buku. Apalagi bayangkan kalau pada zaman dahulu maktab syamilah sudah ada, nak jadi apa? saya tuh pikir, nak jadi apa?
fikih kita ketika maktab syamilah pada zaman itu sudah ada, yakni mungkin mereka akan sudah bisa buat konun-konun yang tidak bisa untuk ditandingi pada zaman sekarang, yakni. Dan pembukuan Sunnah Nabawiyah itu mempunyai efek yang sangat besar di dalam di dalam memajukan dan mengembangkan fikih pada zamannya. Dan yang ketiga adalah zuhuru a'lamil ijtihad wa nawabiqil fuqaha. Pada fase keempat ini banyak sekali ulama-ulama dan mujtahid-mujtahid ini yang tampak. Contohnya A'immatul Arba'ah, Imam Abu Hanifah wa Imam Malik wa Syafi'i wa Imam Ahmad bin Hambal, begitu pula Sufyan Ats-Tsauri, dan banyak sekali ulama-ulama pada zaman itu tampak, dan itu yang membuat orang-orang itu semangat untuk belajar karena mereka banyak melihat ulama-ulama yang mumpuni. Dan saya tengok itu sekarang ini orang-orang ini nak belajar Islam itu malas mungkin wallahu a'lam mereka belum tengok atau mungkin belum ada sosok seperti sosoknya Imam Syafi'i, belum ada sosok seperti sosoknya Imam Malik yang membuat orang itu mempunyai semangat balik untuk mempunyai semangat untuk belajar Islam lagi. Malah ada sekarang ini banyak sosok-sosok yang kita ini membuat kita semangat untuk menjadi pelakon, untuk menjadi artis, untuk menjadi sepak bola. Siapa sosok yang membuat kita ingin untuk belajar agama? Sikit, sangat sikit sekali, sangat sikit sekali. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengembalikan Islam, kejayaan Islam seperti masa lalu. Amin ya rabbal alamin. Dan yang terakhir adalah riayatul khulafa'il abbasiyyin lil intajil fikih. Ini sangat penting sekali. Bahwasanya ada perhatian khusus daripada khulafa abbasiyyin pada khalifah pada zamannya di dalam ilmu fikih ini ada perhatian, diberikan dana, diberikan ini. Wallah, kalau memang ada dana-dana yang besar untuk belajar agama, saya tak kira Islam akan menjadi seperti ini. Mungkin ada juga kekurangan daripada banyak sekali orang-orang yang memegang keputusan di dalam tidak mendukung berkembangnya ilmu fikih, berkembangnya ilmu akidah, berkembangnya ilmu tafsir, sampai menjadi seperti ini, yang mana fikih sekarang hanya nakolah saja, sudah tidak ada yang istimbat, dan sekarang kalau nak istimbat pun larinya ke maslahah, yang mana maslahah itu nanti lama-lama saya tengok orang-orang yang belajar maslahah ini bagus sekali, kan, tapi saya tengok banyak sekali dari mereka itu yang belajar maslahah, mereka offset maknanya mereka terlacak menjadikan maslahat itu sebagai dalil, sampai mereka itu membuang dalil-dalil yang ada dalam kitab wa sunnah dengan hujjatul maslahah. Dan pada zaman ini saya tengok hal semacam ini sangat banyak sekali. Kenapa ya? Karena banyak yang salah paham apa itu maslahah, apa itu fikih. Kenapa terjadi seperti itu? Yaitu terjadi karena lemahnya para ulama-ulama di dalam bidang ini dan di dalam zaman ini. Akhirnya kelemahan ini menular di dalam murid-muridnya, di dalam mahasiswa-mahasiswa, di dalam orang-orang yang belajar di dalam fan ini. Wallahu a'lam kurangnya juga perhatian daripada orang-orang pemegang keputusan, pemegang kepentingan di dalam masalah agama ini. Semuanya ilahnya ini sebabnya ini bukan hanya satu sebab, akan tetapi banyak sekali sebab yang menjadikan fikih kita sampai seperti ini. Ini masalah fikih tahu. Masalah fikih ini saya kira masalah yang banyak orang itu lakukan. Sholat, zakat, puasa. Ini masalah fikih, masalah yang banyak orang itu lakukan sehari-hari. Apalagi kalau Anda tengok masalah-masalah yang lebih yang lebih umum, lebih dalam, seperti masalah akidah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Benar, masalah akidah ini pada zaman ini. Semoga Allah yastur, semoga Allah itu yastur. Dan mashadir fikih di dalam di dalam fase ini bertambah sedikit banyak, yaitu kitab sunnah sudah ditambahi dengan aqwalus sahabah, dan kemudian pendapat-pendapat sahabat juga dianggap dalil pada fase ini. Kemudian kias
atau arroy pada fase ini lebih detail lagi. Ada yang namanya kias, ada istihsan, ada istislah, ada sadu dhara'i, ada uruf. Semua ini adalah adillah yang akan Anda pelajari di dalam usul fikih, ya nih. Kalau kias muttafaqun alaihi, ada istihsan. Istihsan itu khas untuk Hanafiyah, ya nih, khas untuk Hanafiyah. Yang Syafi'iyah ta'ami ini, walaupun mereka mempunyai khilaf di dalam apa sih hakikat istihsan itu. Ada yang namanya istislah. Istislah mungkin dia sedikit dekat dengan istihsan. Ada lagi yang namanya saddu dhara'i. Apa itu saddu dhara'i? Menghalalkan perkara yang halal karena takut jatuh di dalam perkara yang haram. Ada yang namanya uruf. Apa itu uruf? Uruf adalah perkara-perkara yang menjadi adat dan dilakukan oleh sebuah kaum, yang mana hal itu tidak ada hukumnya secara spesifik di dalam syariat. Itu yang namanya uruf, ma'at tafsilin fi. Ini hanya secara global saja, yang mana nanti hukumnya itu di dalam usul fikih akan dipelajari secara secara detail. Dan fase kelima daripada perkembangan fikih, daripada fase-fase fikih adalah daurut taklid. Daurut taklid adalah mereka sudah tidak ada madhab-madhab yang baru, tidak ada istimbat-istimbat yang baru. Daurut taklid ini mereka hanya mengikuti ulama-ulama sebelumnya. Banyak orang-orang itu merasa bahwasanya daurut taklid ini yang mula daripada pertengahan akhir daripada abad keempat Hijriyah, dikatakan ini adalah fase stagnan, rukudul fikhi. Rukud yakni stagnan, yakni tidak bisa berkembang lagi, bahkan mungkin semakin rendah seperti itu. Di dalam fase kelima ini yang mulai daripada pertengahan terakhir daripada abad keempat Hijriyah, kenapa kok ada yang namanya daurut taklid ini? Taklid adalah Anda tidak mempunyai madzhab baru, ya. Anda tidak mempunyai intaj baru, tapi Anda mengikuti ulama-ulama sebelumnya. Ma'ruf taklid, ma'ruf, ya. Yang taklid itu muqabilul ijtihad. Yang banyak orang-orang itu menganggap ini adalah perkara yang sayyi, ya. Ini adalah menganggap perkara saya tak kira ini perkara yang buruk. Cuma Anda tinggal tengok daripada aspek yang mana sahaja, aspek yang mana sahaja. Dan daurut taklid ini atau asrut taklid ini karena ada beberapa sebab. Di antaranya adalah sebab politik, karena mungkin pada saat itu politiknya sedang tak stabil. Wa nafsiyah ini karena sebab personal, mungkin sudah mulai penat, otak juga sudah mulai susah untuk diajak kompromi, terus kehidupan sudah mulai mahal. Wal asbab ijtimaiyah ini sosial, kehidupan sosial pada zamannya. 3 sebab ini menjadikan orang-orang atau ulama-ulama sudah tak nak untuk buat madhab-madhab yang baru. Akan tetapi fase ini atau abad ini, fase kelima ini, kalau Anda tengok daripada aspek yang lain, bahwasanya ini bukan rukud, bukan stagnan, akan tetapi bagaimana ulama-ulama pada zaman ini membuat penjelasan pada pendapat-pendapat ulama-ulama sebelumnya. Karena itu fase ini dinamakan asrus syuruh wal hawashi, bal asrus syarah wal tahlil wal istimbat. Dibilang abad syarah, menjelaskan pendapat ulama-ulama sebelumnya, wal tahlil, menganalisa pendapat-pendapat dari ulama sebelumnya, wal istimbat atau ambil hukum daripada perkataan dan kaidah-kaidah daripada ulama-ulama sebelumnya. Dan karena ini adalah aslu syuruh wa tahlil wal istimbat, maka kitab kitab fikih pada zaman ini sudah mulai bermacam-macam. Ada yang namanya kitab mutun, syuruh, hawashi, wa takrirat, wa kutubil fatawa. Ada 5. Apa itu mutun? Mutun itu adalah ilmu-ilmu yang sudah disingkat. Maknanya qalla lafduhu wa kathura ma'nah. Itu namanya apa? Matan. Ketika kitab-kitab mutun itu lafadznya sedikit tapi maknanya banyak, akhirnya orang-orang itu kesusahan untuk istimbat makna yang banyak daripada lafadz yang sedikit itu. Kemudian dibuatlah kitab-kitab yang lain untuk menjelaskan apa yang bisa Anda pahami daripada matan dengan nama kitab syuruh. Syuruh itu adalah menjelaskan apa yang ada di dalam matan. Kemudian kitab-kitab syuruh ini dinilai, beberapa syuruh masih
masih susah untuk difahami, dibuatlah yang namanya apa? Hawashi. Hawashi adalah menjelaskan apa yang tidak bisa Anda fahami daripada syuruh. Maknanya ketika syuruh kurang jelas, Anda perlu kitab lain namanya apa? Hawashi. Kemudian, kadangkala di Hawashi ini setelah dijelaskan terlampau jelas, akhirnya, atau dijelaskan terlampau panjang, akhirnya Anda itu kehilangan momen. Anda kehilangan inti daripada apa yang dijelaskan. Dibuatlah kitab yang namanya takrirat. Apa itu takrirat? Takrirat adalah Anda mengganti lafadz yang ada di Hawashi setelah dijelaskan panjang lebar. Anda mengganti dengan lafadz Anda sendiri dengan makna yang sama yang ada di Hawashi, cuma maknanya Anda ganti dengan Muqaddimah Sugro, Muqaddimah Sugro wal Kubro, dan Nataij, dengan cara yang lebih jelas lagi. Kemudian Anda tak tengok Hawashi, kemudian Anda istimbat menggunakan takrirat yang Anda buat sendiri dengan makna yang ada di dalam Hawashi. Itu namanya apa? Kutubut takrirat. Karena itu ada namanya kitab namanya takrirat sadidah, dengan makna apa yang ada di situ. Apa yang ada di situ itu adalah hakikat. Itu adalah makna yang ada di dalam kitab-kitab yang lain. Cuma di dalam kitab ini aku jelaskan dengan lafadzku. Aku jelaskan dengan caraku yang lebih mudah dan bisa Anda pahami. Maknanya sama dengan apa yang di dalam kitab-kitab yang susah, tapi di sini ada dengan cara yang lebih mudah. Dan Anda bisa ganti dengan istimbat hukum-hukum daripada lafadz ini, daripada Anda tengok daripada kitab-kitab yang lain. Itu adalah fikrah daripada kitabut takrirat. Dan cara memahami ilmu seperti ini daripada mutun, syuruh, wal hawashi, wat takrirat adalah cara yang sangat-sangat mufid sekali. Dan menurut saya, wallahu alam, kalau Anda memang nak jadi ulama, hakikat nak menjadi ulama bukan Anda hanya nak tahu fikih saja, Anda benar-benar nak jadi ulama fuqaha ya nih, bukan hanya fikih saja, ini di dalam semua fan ya nih. Di dalam tafsir pun ada hawashi wa syuruh, di dalam akidah pun ada, di dalam nahwu pun ada, di dalam balaghah pun ada. Kalau memang Anda nak jadi ulama, Anda kena guna sistem ini. Dan dia memang sedikit susah, berbeza dengan cara-cara yang sekarang. Jadi kalau ada orang nak karang kitab fikih, tulis je. Orang nak karang kitab akidah, tulis je. Tidak ada sistem, saya nak karang kitab akidah ala syakl mutun. Tak ada, sudah sikit seperti itu. Saya tengok sangat sedikit sekali yang guna cara-cara seperti ini, karena yaitu ada semacam degradasi daripada kemampuan student pada zaman ini. Karena itu cara ini sudah banyak tidak diminati. Padahal saya tengok cara ini adalah cara yang paling power, yang paling kuat dan paling bagus untuk Anda itu memahami fan yang Anda nak fahami. Kemudian ada lagi yang namanya Kutubul Fatawa. Kutubul Fatawa adalah kitab-kitab untuk menjawab permasalahan-permasalahan secara spesifik, secara juz'i yang diajukan kepada ulama. Contohnya, Zaid makan daging babi hukumnya apa? Mungkin halal, mungkin haram, karena Zaid mungkin mempunyai kondisi yang tidak ada kondisi seperti orang-orang yang lain. Berbeza dalam kitab-kitab fikih, kalau Anda tengok makan babi hukumnya haram kecuali dalam keadaan darurat. Nah, fatwa itu adalah bagaimana Anda tanzil, Anda aplikasikan hukum yang ada di dalam kitab fikih kepada orang-orang. Lah, aplikasi ini lebih susah daripada Anda hanya memahami hukum yang ada di dalam kitab fikih atau mungkin istimbat hukum, karena aplikasi memerlukan bagaimana Anda itu memahami realitas orang ini. Apakah orang ini darurat? Apakah orang ini kelaparan atau tidak? Karena itu orang nak menjadi mufti itu lebih kuat daripada orang nak menjadi faqih sahaja. Karena itu ditarim dahulu, orang tidak bisa untuk masuk dairatul ifta kecuali sudah memang benar-benar pandai fikih ya, kecuali sudah memang benar-benar pandai fikih. Jayyid jiddan. Inilah perbezaan antara fikih dan fatwa. Kemudian saya sudah jelaskan apa itu mutun, syuruh, hawashi, takrirat. Begitu pula kutubul fatawa. Di dalam fase kelima ini kitab-kitab fikih dibagi menjadi 5 macam ini. Fase yang terakhir adalah asrul hadir, adalah masa sekarang, yakni masa sekarang, masa mula daripada saat akhir-akhir masa kekhalifahan Utsmaniyah, yang mana pada khalifahan Utsmaniyah itu sudah mulai tampak tunas-tunas kebangkitan fikih. Tunas-tunas apa? Kebangkitan fikih. Yang mana tunas kebangkitan fikih itu
terrealisasi dan tampak ketika Anda itu menulis undang-undang, menulis kanun ala syakal fuqaha, yakni fikih itu terbalik. Fikih itu ditulis ala syakal konun, undang-undang, yakni Anda mengundang-undangkan fikih. Apa itu mengundang-undangkan fikih? Yakni Anda jadikan fikih itu sigohnya bukan seperti sigotul mutun, tapi undang-undang yang ada pada zaman khilafah Utsmaniyah pada akhir-akhir masanya digunakan seperti konun. Digunakan seperti apa? Konun. Jadi konun yang ada itu semuanya daripada fikih dan banyak diambil daripada fiqhul Hanafi, dan itu adalah karangan yang sangat fenomenal sampai sekarang, Suf. Namanya adalah Majallatul Ahkam Al-Adliyah. Majallatul Ahkam Al-Adliyah. Apa itu Majallatul Ahkam Adliyah? Itu adalah konun yang diletakkan oleh ulama-ulama pada zaman khilafah Utsmaniyah di akhir abad ke-13 Hijriah, dan akhirnya untuk menjadi konun, yakni untuk menjadi konun sipil pada saat itu, dan itu menjadi referensi oleh semua qudhah, oleh semua hakim pada zamannya. Setelah adanya referensi itu, mula akhirnya semua mahkamah buat marojik turunan daripada qawanin majalah adliyah, Majallatul Ahkam Adliyah itu namanya Qawaninul Usrah. Qawanil Usrah ini undang-undang masalah kekeluargaan. Kemudian setelah itu mulai tampak lagi yang namanya Mausu'at Fiqhiyah, Ensiklopedia Fikih. Sekarang yang paling terkenal adalah Mausu'at Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, dan ada di dalam ada di dalam Maktabah Syamilah ada. Dan ada Abhath Ar-Rosina, ada jurnal-jurnal bahas-bahas yang kuat. Dan ada Rosail di Rosatil Ulia pada sekarang, ada tesis-tesis di master dan PhD, dan selainnya. Dan sekarang sudah mulai ada majami' fiqhiyah, dan ada kampus-kampus untuk di dalam masalah fikih, ada jurusan fikih wa usulu, di semua kampus ada. Kemudian ada nadwa, dan banyak sekali ada kitabatul abhas. Ini adalah, pada zaman ini, Dr. Qahtan Ad-Duri melihat bahwasanya ini adalah tanda-tanda kebangkitan fikih, tanda-tanda kebangkitan fikih. Sekarang sudah mulai orang-orang itu tengok mula asr masoleh, maslahah, semuanya tengok di dalam masalah. Walaupun saya tidak terlampau suka pasal ini, tapi dari banyak perspektif ini adalah perkara yang bagus. Kenapa? Karena membangkitkan semangat orang untuk belajar fikih, semangat orang untuk belajar fikih, dan kena diarahkan ke arah yang benar dengan cara wallahu alam. Orang-orang itu bisa bangkit dengan kita itu membiasakan diri kita dengan bagaimana ulama mutaqaddimin mempelajari fikih. Akhirnya fikih itu bisa bangkit lagi di zaman ini, walaupun caranya bukan dengan cara yang ada di dalam zaman ini. Maknanya Anda kena baca kitab mutun wa syuruh wal hawashi wa takrirat. Wallahu alam, menurut saya ini adalah cara satu-satunya dan cara yang paling kuat untuk bagaimana Anda itu bisa memahami fikih al haqiqatiha. Bukan cuma Anda hadir muhadarat saja. Muhadarat itu hanya sebagai kunci-kunci saja. Jangan kira Anda ambil degree, kemudian ambil master, kemudian ambil PhD, Anda sudah menjadi fuqaha, walaupun di dalam bidang fikih wa usuluh tidak seperti itu. Tapi fase-fase yang ada di dalam kampus itu hanya sebagai kunci bagaimana Anda bisa untuk mempelajari fikih dengan baik setelahnya. Bukan itu adalah akhir, tapi itu adalah awal. Wallahu a'lam. Ini adalah 6 fase yang ada di dalam fikih, bagaimana perkembangan fikih mulai daripada fase dan zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sampai zaman sekarang. Kemudian ada sebuah ibarat yang disebutkan oleh Dr. Qahtan Ad-Duri yang menurut saya sangat penting sekali untuk kita baca untuk memahami apa sih madhab ini. Suf, tengok. Kan ada madhab Hanafi, madhab Syafi'i. Apa sih madhab itu, Suf? Al-madhahib al-fiqhiyah hiya kimmatu ma wasallahu al-fiqhul islami fi tatawuratihi. Bilang madhab fikih yang ada itu adalah punca achievement yang sampai ke dalam yang fikih Islami itu sampai kepadanya, puncak fikih Islami di dalam perkembangannya. Terus apa
selama madhab fikih itu adalah puncak yang bisa sampai fikih islami sampai ke dalamnya itu, terus apa sih madhab fikih itu? Wahiyya tumathilu madarisa litafsiri nususi syariah. Ini penting sekali. Madhab fikih adalah metodologi untuk mentafsirkan nusus syariah. Jadi ketika Anda tanya madhab Syafi'i adalah metodologinya Imam Syafi'i. Ketika Anda tanya madhabul Hanafi adalah metodologinya Imam Abu Hanifah. Metodologi apa? Metodologi bagaimana Anda nak istimbat. Metodologi bagaimana Anda nak memahami nusus. Metodologi bagaimana Anda nak istimbat hukum. Itu semua adalah metodologi. Maknanya contohnya ya, metodologinya Imam Syafi'i amik namanya mafhum mukhalafah. Imam Abu Hanifah tak amik. Metodologinya Imam Malik amik yang namanya amalu ahlil Madinah. Metodologinya Imam Syafi'i tak amik. Berbeza metodologi ini, walaupun satu saja, ini amik amal ahli Madinah, ini tak amik. Di situ akan ada perbezaan 1000 masalah ataupun lebih. Ribuan masalah akan terimpact atau terimbas daripada perbezaan metodologi yang ada, daripada perbezaan metodologi yang ada. Karena itu sangat naif sekali kalau ada orang itu mengatakan, apa sih perbezaan antara madhab Syafi'i dan madhab Hanafi? Oh, madhab Syafi'i wudu wajib niat, madhab Imam Abu Hanifah wudu tak wajib niat. Saya kira ini perbedaan yang sangat sadar, yang sangat naif sekali. Perbedaan bukan di dalam hasil daripada istimbat, tapi perbedaan di dalam metodologi. Kenapa kok niat itu wajib? Kenapa kok niat itu tak wajib? Disitulah hakikat daripada perbedaan madhab. Jadi Anda fahami bahwasanya yang namanya madhab adalah metodologi. Bukan dia itu hanya hukum itu adalah hasil. Persamaan atau perbedaan hukum tidak membuat madhab itu berbeza. Yang membuat madhab itu berbeza bukan hukumnya, tapi metodologi untuk istimbat hukum. Wallahu a'lam. Dan semua metodologi ini diambil oleh para a'immah itu bukan sebagai yakin, ini bukan akidah, tapi ini adalah ahkam amaliyah atau minimum metodologi untuk istimbat ahkam amaliyah. Selama ahkam amaliyahnya itu dhonniyah, begitu pula metodologinya itu dhonniyah. Kenapa kok ada perbezaan metodologi ini? Karena memang Allah membuat seperti itu. Dan ini adalah ujian, dan ini adalah ujian bagi manusia bagaimana untuk menyikapi perbezaan. Insya Allah saya mungkin minggu depan akan berbicara pasal ikhtilaful, tentang khilaf antara ulama dan bagaimana cara menyikapinya. Saya buat macam-macam khilaf ini dan saya jelaskan apa itu makna khilaf, apa itu makna ulama, dan ada berapa macam khilaf. Mungkin saya jelaskan ada sekitar 5 atau 6 macam daripada khilaf mulai daripada maklumin ad-din bid-darurah dan misalnya, dan bagaimana cara menyikapinya, sampai kepada khilaf di dalam furu'uddin misalnya, dan bagaimana cara untuk menyikapinya. Dan kita di dalam fikih itu hanya khilaf di dalam furu'uddin, maknanya tidak ada kena-mengena dengan masalah usuliyah ya, kena-mengena dengan masalah usuliyah. Dan ini adalah rahmah daripada Allah Subhanahu wa taala kalau kita menyikapinya dengan benar. Bagaimana cara menyikapi dengan benar? Ya, Anda kena mengakui bahwasanya ini ada khilaf, walaupun dohirnya itu khilaf. Di dalam masalah ini khilaf, tapi kita satu di dalam perkara yang lebih umum, yaitu kita satu di dalam kita menyembah Allah, kita satu di dalam kita menganggap Nabi kita itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun khilaf-khilaf yang lain, ini adalah perkara bagaimana cara Anda beramal, bukan apa yang Anda yakini. Kalau Anda tengok masalah ini, maka Anda akan menjadi akan ada di dalam diri Anda itu legowo itu. Hati Anda itu lapang untuk menyikapi perbedaan-perbedaan ini, dan Anda mengatakan bahasanya selama ada perbedaan ini, maka manusia diperbolehkan untuk memilih mana yang seronok dan oke untuk dia, terpulang kepada kondisi dia bagaimana. Disitulah makna rohmah, disitulah makna rohmah. Karena itu kalau ada orang itu ta'assub dengan mazhab Syafi'i sampai mengkafirkan
madhab Hanafi ataupun sebaliknya, itu tidak sesuai dengan hakikat daripada madhab fikih, yang mana memang Allah menjadikan madhab fikih ini dengan hakikat madhab ini dhonniyah. Hakikat madhab ini apa? Dhonniyah. Makna dhonniyah ini mungkin benar, mungkin salah. Kalau Anda mengkafirkan orang, maknanya Anda itu yakin Anda benar, yakin dia salah. Sedangkan fikih itu sendiri mungkin benar, mungkin salah. Maknanya at-ta'assub munafin lil fikih. Anda fanatik terhadap madhab Anda fanatik terhadap fikih Anda, itu bertentangan dengan hakikat daripada fikih itu sendiri. Wallahu a'lam. Jayyid jiddan, ada beberapa menit lagi. Setelah kita mengetahui yakni bahwasanya yang namanya madhab itu adalah metodologi daripada bagaimana cara seorang ulama itu istimbat hukum, bagaimana cara ulama itu memahami nusus, maka kalau kita aplikasikan definisi itu dalam madhab Imam Syafi'i, maknanya madhab Syafi'i adalah metodologi Imam Syafi'i dan cara Imam Syafi'i untuk menafsirkan nusus, cara Imam Syafi'i dan metodologinya Imam Syafi'i untuk istimbatul apa? Untuk istimbatul ahkam. Dan ketika kita sampai ke sini, maknanya kan kita sudah mengetahui apa itu madhab Imam Syafi'i. Dan madhab Imam Syafi'i, kalau Anda nak tengok di dalam fikih-fikih Syafi'i, madhab Imam Syafi'i terrealisasi di dalam dua hal: metodologinya dan hasil daripada metodologinya. Jadi metodologi Imam Syafi'i di dalam beristimbat dan hasil daripada metodologi itu. Karena ketika Imam Syafi'i hidup, Imam Syafi'i menggunakan metodologi ini untuk beristimbat di dalam banyak sekali masalah. Lah, hasil daripada istimbatnya itu dinamakan madhab Imam Syafi'i tawasu'an. Tapi lamanya, karena kenapa tawasu'an? Karena hakikat daripada madhab bukan hanya pendapatnya Imam Syafi'i saja, akan tetapi cara bagaimana Imam Syafi'i itu beristimbat. Cuma karena Imam Syafi'i lah yang lebih mengetahui caranya, karena yang menemukan cara ini adalah Imam Syafi'i. Karena itu Imam Syafi'i mempunyai kemampuan yang lebih daripada orang lain untuk menggunakan metodologi ini, karena dialah yang menemukannya. Karena itu yang namanya madhab Syafi'i adalah terdiri daripada dua hal: metodologi Imam Syafi'i itu sendiri dan hasil daripada metodologi itu yang tampak daripada hukum-hukum fikih yang diistimbat oleh Imam Syafi'i ketika Imam Syafi'i itu masih hidup. Dan ketika Imam Syafi'i masih hidup, banyak sekali murid-muridnya, dan murid-muridnya juga ikut untuk beristimbat menggunakan metodologinya Imam Syafi'i. Akhirnya hasil-hasil daripada murid-muridnya itu juga dibukukan, juga dianggap daripada madhab Imam Syafi'i. Walaupun bukan Imam Syafi'i yang istimbat, tapi mereka beristimbat menggunakan metodologinya. Kemudian hasil daripada istimbatnya itu dibagi menjadi dua. Ada yang namanya akwal, jika itu, atau qaul, jika itu adalah hasil daripada istimbat Imam Syafi'i sendiri, atau dinamakan wajhun atau wujuhun, jamaknya wujuh, jika itu adalah istimbat daripada murid-muridnya Imam Syafi'i. Dan murid-muridnya Imam Syafi'i ini banyak ya. Ada banyak sekali tobakoh ini apa? Generasi. Generasi. Bismillah. Generasi yang pertama adalah orang yang bertemu dengan Imam Syafi'i langsung. Itu namanya generasi pertama. Dan mereka itu kira-kira hanya ada beberapa sahaja, yakni tak banyak yang benar-benar dianggap oleh Imam Syafi'i murid daripada generasi pertamanya. Lah, generasi pertama itu terbagi menjadi dua. Generasi pertama yang berjumpa dengan Imam Syafi'i sebelum Imam Syafi'i masuk Mesir, itu adalah generasi pertama dalam madhab Qadim. Generasi pertama di dalam madhab Qadim ada 4 perawinya atau muridnya itu yang langsung daripada generasi pertama. Siapa itu? Hasan bin Muhammad As-Sobah Az-Za'farani, Al-Imam Ahmad bin Hambal, wa Abu Thawr Al-Kalbi, wa Abu Ali Al-Karobisi. 4 orang ini adalah murid Imam Syafi'i generasi pertama di dalam madhabul Qadim ketika Imam Syafi'i masih ada di Irak. Kemudian Imam Syafi'i berpindah kira-kira tahun 200 Hijriah. Imam Syafi'i berpindah kemana namanya?
ke Mesir, kemudian buat madhab jadidnya itu. Kemudian orang-orang yang direct belajar dengan Imam Syafi'i dan merawikan madhabnya ada 6. Siapa itu? Abu Ya'qub al-Buwaiti, wal Harmalah, wal Rabi al-Jizi, wal Muzani, wa Yunus bin Abdil A'la, wal Rabi al-Muradi. 6 orang ini, nanti Anda boleh ulangi lagi ya video ini, siapa nama-namanya saja. 6 orang ini adalah murid-muridnya Imam Syafi'i direct yang merawikan madhab jadid. Dan 6 orang ini dinamakan generasi pertama. Kemudian ada lagi generasi kedua yang belajar dengan murid daripada generasi pertama. Generasi ketiga yang belajar dengan murid daripada generasi kedua. Wahakadha, tobakoh an tobakoh. Dulu ada diskusi dengan beberapa orang bahwasanya apa sih makna ashab ini. Saya cakap makna ashab ini bukan kawan di dalam orang ahli ilmu ya. Dalam ahli ilmu itu, oh ini kawan saya, ketika para ulama itu mengatakan wa ashabuna. Apa makna ashabuna? Apakah makna ashabuna itu kawan-kawan kami? Seperti saya kawan Anda. Oh, saya ini kawan Anda karena kita sering lepak-lepak di mama. Apakah semacam itu? Dikatakan maknanya ketika Imam Al-Haddad dan Imam Syafi'i mengatakan wahada min ashabina. Imam Asy'ari mengatakan Abdullah ibn Kullab min kudama'il ashab. Apakah dikatakan itu maknanya dulu mereka itu lepak-lepak sama-sama di mama? Apakah seperti itu? Tidak, wallahu alam. Yang saya tahu dikatakan ashab atau murid walaupun tidak pernah bertemu dengan gurunya, akan tetapi dia menggunakan metodologi yang sama dengan apa yang digunakan oleh gurunya. Karena itu kan Imam Sa'duddin At-Tiftazani mengatakan Abdullah ibn Kullab min kudama'il ashab. Padahal Abdullah ibn Kullab ini sebelum zamannya Imam Asy'ari, maknanya beratus-ratus tahun sebelum zamannya Imam Sa'duddin Tiftazani, tapi tetap dikatakan min kudama'il ashab. Kenapa seperti itu? Karena metodologi yang dipakai itu sama. Walaupun dia lebih senior daripada Anda, selama metodologinya itu sama, dikatakan itu ashab. Dan Ashabu Syafi'i ini atau murid-muridnya Imam Syafi'i ini ada sampai abad ke-4 Hijriah. Abad ke-4 Hijriah. Imam Syafi'i meninggal awal abad ke-3 Hijriah, 204 atau 205. Maknanya ada Ashabu Syafi'i itu sampai tahun kira-kira 390 Hijriah. Pada sampai tahun itu dikatakan mereka itu masih Ashabu Syafi'i, walaupun tidak pernah berjumpa dengan Imam Syafi'i, walaupun lahir mereka setelah 100 tahun daripada kematian Imam Syafi'i, tetap dikatakan muridnya Imam Syafi'i. Bukan karena mereka itu pernah berjumpa dengan Imam Syafi'i, tidak. Karena mereka menggunakan metodologi yang sama dengan Imam Syafi'i, dan itulah yang namanya suhbah di dalam ilm, adalah suhbatul ilm wa suhbatul fikrah wa suhbatul manhaj wal madhab. Itulah yang namanya apa? Suhbah. Dan terus generasi sampai pada saat kira-kira generasi keberapa saya lupa itu, sampai abad ke-4 Hijriah itu, generasi ini murid-muridnya Imam Syafi'i ini terbagi menjadi 2 kubu. Satunya kubu Iraqiyin, atau satunya kubu Baghdadiyin, satunya kubu Marawizah atau Khurasaniyin. Marawizah atau apa? Marawizah atau Khurasaniyin. Yang mana kubu Baghdadiyin ini diketuai oleh namanya Abi Hamid al-Isfirayini. Dan Abi Hamid al-Isfirayini adalah ketua daripada kubu Baghdadiyin. Dan jika disebutkan di dalam kitab fikih kama qala Abu Hamid, bukan maknanya itu adalah Abu Hamid al-Ghazali, bukan itu. Tapi Abu Hamid al-Isfirayini, dia adalah kepala daripada kubu al-Baghdadiyun. Kemudian lawannya adalah kubu Marawizah atau kubu Khurasaniyin yang diketuai oleh Qofal al-Mirwazi, atau lebih dikenal dengan nama Qofal as-Shaghir. 2 kubu ini adalah punca daripada Ashabu Syafi'i. Setelah itu sudah tidak ada ashab-ashab lagi. Setelah itu semuanya ada yang merawikan, ada yang ikut kubu ini, ada yang ikut kubu ini. Kemudian ada yang mix antara 2 kubu. Dan setelah itu ulama-ulama terutama yang ikut kubu Marawizah itu diantaranya kalau tak silap Imam Al-Juwaini, Abdul Malik Al-Juwaini, yakni ikut kubunya Qofal al-Mirwazi. Dan beliau
beliau mengikhtisor 4 kitab. Ini adalah sekarang saya akan jelaskan tasalsul, dan akan saya akhiri dengan ini. Tasalsul bagaimana kitab fikih itu ada sampai sekarang. Ketika kitab fikih itu pada zaman Imam Syafi'i besar-besar. Ada kitab Imam Syafi'i namanya wal Imla wal Musnad Asy-Syafi'i wa Mukhtasar wal Mukhtasar Muzani. 4 kitab ini adalah kitab ummahat yang ada di dalam fikih Syafi'i. Kemudian datanglah orang yang namanya Imam Al-Juwaini, Abdul Malik Al-Juwaini, mengikhtisor 4 kitab ini dalam kitabnya Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madhab. Lah, Nihayatul Matlab ini sekarang dicetak kalau tak silap Darul Kutub Al-Ilmiyah 20 jilid apa 21 jilid, saya lupa. Nihayatul Matlab ini mengikhtisor 4 kitab. Jadi 4 kitab menjadi 1 kitab. Bahwa Nihayatul Matlab. Kemudian Imam Juwaini sudah mulai untuk mentalkhis Nihayatul Matlab ini, tapi tidak sempat untuk menyelesaikannya, diambil oleh Allah duluan. Kemudian datanglah muridnya, kebanggaan Imam Juwaini, namanya Imam Ghazali, yang mana Imam Ghazali ini mengikhtisor Nihayatul Matlab ini dalam kitabnya Al-Basit. Dan ketika Al-Basit ini dilihat masih terlampau tebal, diikhtisor oleh Imam Ghazali dengan nama Al-Wasit. Dan ketika Al-Wasit masih terlampau tebal, diikhtisor oleh Imam Ghazali dengan nama apa? Al-Wajiz. Lah, dari Al-Wajiz ini, mula para ulama ini berbeza-beza ikhtisarat. Ada yang mensyarahkan, ada yang mengikhtisor. Dan Imam Ghazali pun mengikhtisor Wajiz ini sendiri dengan kitabnya beliau namanya Al-Khulasah. Dan sekarang dicetak di Darul Minhaj. Khulasah ini ditahqiq guru saya, Dr. Amjad Roshid. Yang mana Al-Wajiz ini juga diikhtisor seperti yang dikatakan oleh Imam Al-Bujairami, diikhtisor oleh Imam Ar-Rafi'i di dalam kitabnya Al-Muharrar. Kemudian Imam Nawawi datang setelah Imam Rafi'i, mengikhtisor kitab Muharrar dalam kitab Al-Minhaj. Wantaha. Minhaj Imam atau Minhajun Nawawi, atau yang lebih kenal dengan nama Minhajut Thalibin, ini adalah punca daripada kitab fikih yang ada sekarang ya. Nih, setelah adanya kitab Minhajut Thalibin ini, para ulama macam sudahlah, fikih sudah settle dengan minhaj ini, akhirnya banyak orang itu mensyarahkan minhaj, menghawasyikan minhaj, menadhamkan minhaj. Ada satu orang namanya Syekhul Islam Zakaria Al-Ansori mengikhtisorkan Minhajut Thalibin dengan nama Manhajut Thullab. Kemudian kalau tak silap Imam Damiri atau siapa mengikhtisor Manhajut Thullab menjadi apa? An-Nahj. Setelah itu ulama-ulama itu berusaha, kan dulu pada saat Minhaj itu pertama kali keluar, karena terlampau mudahnya Minhaj, para orang-orang ulama-ulama Hadramut itu cakap ketika Minhaj ini sampai ke Hadramut, ulama-ulama itu cakap fakuhal bakolun, maknanya orang yang jual kedai-kedai runcit, orang yang jual sayur-sayuran ini akan menjadi fukoha. Kenapa? Karena terlampau mudahnya minhaj pada zaman itu. Akhirnya lama-lama minhaj itu menjadi semakin susah karena degradasi skill daripada para student ya nih. Akhirnya para ulama itu membuat kitab-kitab sebagai prepare untuk masuk minhaj ya nih. Kalau Anda tengok di Ribat Tarim, akan ada banyak sekali kitab-kitab yang digunakan untuk prepare untuk masuk minhaj ya. Ini contohnya kitab kita ini apa namanya Safinatun Najah, kemudian Muqaddimah Hadramiyah, kemudian Zubat, Ibn Qasim, Umdah, Fathul Mu'in. Semua kitab-kitab ini dibaca agar Anda itu ketika sudah masuk minhaj, Anda benar-benar prepare, Anda benar-benar siap untuk masuk minhaj. Yang mana al-fatwa wa kulluhu yaduru alal minhaj wa syuruhihi. Yang mana syuruhatul minhaj yadur haula arba'ati syuruh, Tuhfatul Muhtaj, Mughnil Muhtaj, Nihayatul Muhtaj, wa Kanzur Raghibin atau Syarhul Mahali alal minhaj. 4 syarah ini yang yadur hawalaihi minhaj. Dan mungkin
untuk saat ini cukup sampai di sini sejarah daripada fikih secara umum dan fikih Syafi'i secara khusus. Sebenarnya masih banyak lagi yang kena saya sampaikan, akan tetapi saya tengok untuk level ini cukup sampai sini saja. Insya Allah ketemuan hadapan kita akan masuk di dalam kitab ini, Nailur Roja. Kita hanya akan baca matannya saja, matan Safinatun Najah. Cuma saya akan gunakan syarah Nailur Roja sebagai penjelasan. Kadang saya akan baca sedikit, kadang tak saya baca. Tapi muqarrar kita semuanya adalah apa? Safinatun Najah. Insya Allah kita jumpa lagi di pertemuan yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.